Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian penelitian tindakan kelas. Pengertian penelitian tindakan kelas menurut para ahli antara lain Bahri tahun 2012 halaman 8 yang mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengamati kejadian-kejadian dalam kelas, untuk memperbaiki praktek dalam pembelajaran agar lebih berkualitas dalam proses sehingga hasil belajar pun menjadi lebih baik. Selanjutnya, Suyanto tahun 1997 yang mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki dan atau meningkatkan praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas adalah kegiatan mencermati atau mengamati kejadian-kejadian di kelas guna meningkatkan kualitas pembelajaran secara lebih profesional. Selanjutnya, materi kedua yaitu penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut. 1. Untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi dalam kelas yang dipahami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar, meningkatkan profesionalisme guru, dan menumbuhkan budaya akademik di kalangan guru. Kedua, peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-menerus mengingat masyarakat berkembang secara cepat. Ketiga, peningkatan relevansi pendidikan. Hal ini mulai dicapai melalui peningkatan proses pembelajaran. Keempat, yaitu sebagai alat training in service yang melengkapi guru dengan skill dan metode baru, mempertajam kekuatan analitisnya, dan mempertinggi kesadaran dirinya. Kelima, sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran. Keenam, peningkatan mutu hasil pendidikan melalui perbaikan praktik pembelajaran di kelas dengan mengembangkan berbagai jenis keterampilan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketujuh, meningkatkan sifat profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Dan terakhir 8, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan akademik. Itulah tadi materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang manfaat PTK. Jadi pada PTK itu ada 3 komponen yang harus menjadi sasaran utama. Yang pertama, siswa dan pembelajaran. Yang kedua, guru. Dan yang ketiga adalah sekolah. Yang pertama saya bahas yaitu manfaat bagi siswa dan pembelajaran. Jadi PTK ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pembelajaran dan perbaikan hasil belajar siswa. Keduanya akan terwujud jika guru memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan PTK. Yang kedua, manfaat bagi guru. Manfaat bagi guru itu ada 4. Yang pertama, guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Yang kedua, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerja secara profesional karena guru mampu menilai, merefleksi diri, dan mampu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Yang ketiga, guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Dan yang terakhir, guru akan merasa lebih percaya diri. Adapun manfaat bagi sekolah yaitu, jika sekolah yang pada gurunya memiliki keterampilan dalam melaksanakan PTK, tentu saja sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang besar karena meningkatkan kualitas pembelajaran, mencerminkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya itu karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK. Yaitu yang pertama, PTK hanya dilakukan oleh guru yang memahami bahwa proses pembelajaran perlu diperbaiki dan ia terpanggil jiwanya untuk memberikan tindakan-tindakan tertentu untuk membenahi masalah dalam proses pembelajaran dengan cara melakukan kolaborasi. Kedua, refleksi diri. Refleksi merupakan salah satu ciri khas PTK yang paling esensial.
Yang ketiga adalah penelitian tindakan kelas dilaksanakan di dalam kelas sehingga interaksi antara siswa dengan guru dapat terfokuskan secara maksimal. Yang keempat, PTK bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus. PTK dilaksanakan secara berkesinambungan di mana setiap siklus mencerminkan peningkatan atau perbaikan. Yang kelima, PTK merupakan salah satu indikator dalam peningkatan profesionalisme guru, karena PTK memberi motivasi kepada guru untuk berpikir kritis dan sistematis, membiasakan guru untuk menulis dan membuat catatan yang didapatnya. Yang keenam, PTK bersifat fleksibel sehingga mudah diadaptasikan dengan keadaan kelas. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak monoton oleh satu model saja. Yang ketujuh, PTK menggunakan metode kontekstual. Dan yang kedelapan, PTK dalam pelaksanaannya terbagi dalam beberapa pembagian, waktu atau siklus. Dan yang terakhir adalah PTK tidak diatur secara khusus untuk memenuhi kepentingan penelitian semata. Itulah tadi materi dari saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai prinsip penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, secara umum ada 4 prinsip kunci penelitian tindakan kelas, yaitu 1. Kritik reflektif, yaitu suatu perhitungan situasi seperti catatan atau dokumen pejabat digunakan untuk membuat tuntutan tersembunyi menjadi lebih baik. Yang kedua, kritik dialektika, digunakan untuk memahami antara fenomena dan konteksnya. Yang ketiga yaitu sumber daya kolaboratif. Prinsip ini mempersyaratkan bahwa setiap gagasan seseorang sama penting dengan sumber daya potensial. Dan yang terakhir yaitu ambil resiko. Nah, proses perubahan mengancam semua cara yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diperlukan kajian untuk mengambil resiko. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas yaitu 1. Plan atau perencanaan, 2. Action atau tindakan, 3. Observation atau pengamatan, dan yang keempat yaitu reflection atau refleksi. Pertama yaitu planning atau rencana. Rencana merupakan kegiatan pokok pada tahap awal yang harus dilakukan guru sebelum melakukan penelitian tindakan kelas. Dengan perencanaan yang baik, guru pelaksana penelitian tindakan kelas akan lebih mudah untuk mengatasi kesulitan yang mendorong guru untuk bertindak dengan lebih efektif. Nah, tahap yang dilaksanakan pada tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, dan formulasi tindakan dalam bentuk hipotesis tindakan. Selanjutnya, yang kedua yaitu action atau pelaksanaan tindakan. Nah, jika semua perencanaan tindakan telah disiapkan, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan action tindakan perbaikan yang telah direncanakan dalam situasi yang action. Kegiatan pelaksanaan tindakan ini dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan juga diikuti dengan kegiatan observasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu observation atau pengamatan. Pengamatan ini berfungsi untuk melihat dan mendokumentasikan pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh tindakan dalam kelas. Hasil pengamatan ini merupakan dasar dilakukannya refleksi sehingga pengamatan yang dilakukan harus dapat menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir yaitu reflection atau refleksi. Refleksi di sini meliputi kegiatan analisis, sintesis, penafsiran atau penginterpretasian, menjelaskan dan menyimpulkan. Refleksi dalam penelitian tindakan kelas adalah upaya mengkaji apa yang telah terjadi atau tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau yang belum berhasil dituntaskan dengan tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait kelebihan dan kekurangan dari penelitian tindakan kelas. Nah, adapun kelebihan dari penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama, penelitiannya yang praktis dan langsung relevan dengan situasi yang aktual. Yang kedua, kerangka kerja yang teratur. Yang ketiga, observasi yang nyata dan objektif. Yang keempat, fleksibel dan adaptif.
yang kelima, dan beberapa kelebihan lainnya. Selanjutnya, adapun kekurangan dari penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama, kurang tertib ilmiah, yang kedua, tujuan penelitiannya yang situasional, yang ketiga, sampelnya yang terbatas. Mudah-mudahan apa yang pemateri sampaikan dapat kita pahami dengan baik dan dapat bermanfaat. Untuk itu, kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila dalam penyampaian materi kami terdapat kesalahan. Untuk itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.